Saudara, mantan Direktur Utama PT Bosowa Corporindo, Sadikin Aksa, ditetapkan sebagai tersangka oleh Barreskrim Polri atas kasus dugaan tindak pidana perbankan. Sadikin Aksa diduga dengan sengaja mengabaikan atau tidak melaksanakan perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan. Penetapan Sadikin Aksa sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara. Dalam penyelidikan ditemukan fakta bahwa setelah surat dari OJK diterbitkan pada 9 Juli 2020, sementara Sadikin Aksa mengundurkan diri sebagai Dirut Bosowa Corporindo pada 23 Juli 2020. Padahal pada tanggal 24 Juli 2020, Sadikin Aksa masih aktif dalam kegiatan bersama para pemegang saham Bank Bukopin dan ikut dalam pertemuan dengan OJK. Rencananya penyidik akan memeriksa Sadikin Aksa sebagai tersangka pada Senin depan. Sementara dalam proses ya, nanti kita update. Ya. Jadi nanti update berikutnya kita akan sampaikan pada hari Senin setelah pemeriksaan terhadap tersangka SA. Sementara itu, Bosowa Corporindo pun memberikan tanggapannya. Komisaris Utama Bosowa Corporindo, Erwin Aksa, menyatakan bahwa pihaknya akan mengikuti jalannya proses hukum. Ikuti proses hukum, ujar Erwin dalam pesan singkatnya kepada Kompas TV. Sementara itu, Kepala PPATK periode 2002-2011 Yunus Hussein menilai Sadikin Aksa mengabaikan perintah tertulis OJK. Padahal perintah ini dimaksudkan untuk penambahan likuiditas atau modal. Dalam hal ini, Sadikin Aksa disangka melanggar pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dan untuk mengulas kasus dugaan pidana perbankan Sadikin Aksa, sudah ada Kepala PPATK periode 2002-2011 Yunus Hussein. Selamat sore Pak Yunus. Selamat sore. Pak Yunus. Apa kabar ya? Baik, sehat ya Pak Yunus juga ya? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Pak Yunus, ini Sadikin Aksa jadi tersangka alasannya karena mengabaikan perintah tertulis dari OJK. Anda melihatnya seperti apa? Jadi sebenarnya ketentuan perbankan ini sifatnya administratif penal law ya. Dia ketentuan administratif, tapi kalau tidak diindahkan, ada upaya-upaya administratif dilakukan, tidak mempan juga, tidak jalan, ada perintah tertulis tidak diindahkan atau diabaikan, maka sebagai ultimum remedium, upaya terakhir, ada pelaporan-pelaporan pidana ya. Ada pengenaan sanksi pidana seperti diatur di Undang-Undang OJK ya. Pasal 54 misalnya. Jadi memang aslinya itu administratif semua. Cuman didukung oleh tindakan yang sifatnya pidana ya. Kalau yang administratif itu tidak diindahkan. Setelah ada perintah tertulis, setelah ada peringatan gitu. Nah begitulah yang terjadi sekarang ini. Dalam rangka penyehatan Bank Bukopin. Banknya pada waktu itu kan masih dalam pengawasan, kalau nggak salah pengawasan intensif atau mungkin pengawasan khusus ya, perlu diselamatkan. Jadi pemegang saham pengendali itu punya tanggung jawab. Bukan saja untuk dalam keadaan likuiditas bank ya, permodalannya juga ya, minta setoran tambahan modal misalnya, dalam mereka memenuhi kewajiban bank. Kemudian salah satu yang diperintahkan oleh otoritas adalah bukan hanya tambahan setoran modal, juga sebagai salah satu pemegang saham pengendali diminta memberikan kuasa kepada tim BRI dalam rangka RUPS ya, yang akan menyetujui penambahan modal dalam rangka memperkuat permodalan dari Bank Bukopin. Nah perintah ini tidak diikuti, diabaikan oleh pemegang saham yang dari Bosowa Capital ya, yang dirutnya Pak Sadikin Aksa ini. Nah ketidakpatuhan itu melanggar pasal 54 Undang-Undang OJK. Sementara perintah tertulisnya ada di pasal 9 huruf D. OJK berwenang memerintahkan bank untuk melakukan ya, ataupun tidak melakukan sesuatu, biasa ada batas waktunya. Kemudian kalau tidak diindahkan atau diabaikan, ada ancaman pidana di pasal 54
yang sanksinya lumayan berat. Ancaman hukuman badannya 2 sampai 6 tahun, kemudian ditambah dengan denda dari 5 miliar sampai 15 miliar. Itu ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan pasal 9 huruf D yang ancamannya ada di pasal 54 Undang-Undang OJK, Undang-Undang 21 2011 ya. Pak Yunus, Anda berkali-kali mengulang ini adalah ketentuan administratif sehingga sanksinya juga upaya pendekatannya juga awalnya administratif. Artinya yang disangkakan ini adalah ujung dari upaya administratif yang tidak dipenuhi atau memang ada penyelewengan dana di situ, Pak Yunus? Jadi kalau undang-undang administratif penal law, jadi sebenarnya sebelum ini dilakukan sudah dilakukan upaya-upaya yang sifatnya administratif ya. Misalnya ada peringatan dan diperintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu seperti diatur di pasal 37 Undang-Undang Perbankan ya. Jadi kalau bank itu bermasalah, dia dalam pengawasan intensif atau pengawasan khusus, ada tindakan yang harus dilakukan, diperintahkan oleh otoritas seperti diatur di pasal 37 Undang-Undang Perbankan nomor 792 yang diubah dengan 1098, atau ada aturan POJK yang mengatur isi perintah tadi. Nah kalau ini tidak diindahkan, kemudian setelah diperingatkan ya, tidak diindahkan juga perintah atas dasar Undang-Undang OJK pasal 9 huruf D, ada sanksi pidana yang di pasal 54 ya. Ada sanksi pidana di pasal 54 Undang-Undang OJK sendiri. Pak Yunus, isi dari perintah tertulis dari OJK adalah pemberian kuasa khusus tim technical assistance dari BRI untuk hadir di dalam RUPS luar biasa. Ini yang ini yang diabaikan atau tidak dilakukan ya oleh Pak Sadikin Aksa. Ya ini yang terakhir yang paling mungkin dianggap paling serius ya, paling berat. Karena ini upaya dalam rangka menyelamatkan bank. Bank ini kan sangat penting dalam perekonomian ya. Bukan hanya sebagai jantung perekonomian, juga di dalam payment system dia berperan, dalam kebijakan moneter juga bank sangat berperan sekali. Karena itu perlu diselamatkan untuk kepentingan umum. Kalau diabaikan ya sudah tentu ada upaya-upaya otoritas untuk memaksa supaya perbaikan itu dilakukan. Pak Yunus, ini tadi Anda menyebutkan bahwa sebuah bank yang dalam posisinya tekanan likuiditas ini harus ada campur tangan dari OJK begitu untuk mengamankan posisi bank ini. Tapi sejauh apa direktur utama atau pemegang saham ini bisa mengambil keputusan di saat dalam pengawasan khusus oleh OJK? Jadi pada waktu dia berada dalam pengawasan intensif atau yang masih lebih buruk lagi yaitu dalam pengawasan khusus, ada perintah-perintah dari otoritas ya. Perintah itu bisa berasal dari yang diatur di pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Perbankan, atau ada di aturan OJK yang mengatur mengenai masalah perintah tadi ya. Jadi disuruh perbaiki, misalnya menambah modal misalnya dengan menyetorkan uang misalnya ya. Kemudian kalau nggak sanggup misalnya, ya orang lain yang akan menyetor. Ataupun kalau dia tidak mau menyetujui itu, dia berikan kuasa kepada tim BRI tadi, asal agar di dalam RUPS menyetujui adanya saham diterbitkan dan dibeli oleh pemegang saham lainnya, dalam hal ini oleh Kukmin dari Korea itu. Pak Yunus, ini juga ada fakta-fakta terkait pengunduran diri dari Dirut PT Bosowa, Pak Sadikin Aksa ini yang menyebut bahwa resign tanggal 23 Juli atau mengundurkan diri sebagai Dirut. Kemudian padahal tanggal 24 dan 27 ini tercatat masih aktif sebagai Dirut PT Bosowa. Anda melihatnya ini apa? Jadi sebenarnya pemberitahuan mundurnya pun mungkin tidak formal ya. Secara de facto dia masih controlling ya. Memang dia pengembangan saham pengendali perusahaan ini. Secara de facto dengan hadir rapat-rapat, ikut pertemuan. Artinya dia tetap ada pengaruh, ada pengendalian terhadap bank itu sendiri gitu. Jadi yang dilihat de factonya, bukan formalitasnya gitu. Dari informasi yang Anda punya begitu Pak Yunus, ini apa yang akan digali lebih lanjut sampai akhirnya dipilih jalan pidana, sanksi pidana ini yang ditempuh?
Ya kalau yang akan ditempuh lebih lanjut adalah itu pekerjaan penyidik nanti untuk membuktikan unsur-unsur dia dengan sengaja. Jadi unsur sengaja harus dibuktikan ya. Memang ada keinginan ya, ada pengetahuan bahwa itu dia ingin lakukan dan dia tahu akibatnya. Dalam bahasa Belanda itu willen and weten, sengaja itu ya. Yang kedua, dia harus buktikan apakah ada kesengajaan tidak melaksanakan perintah dari otoritas atau mengabaikan perintah dari OJK tadi. Di mana letak dia mengabaikan, di mana letak dia tidak melaksanakan itu harus dibuktikan. Misalnya dia sudah menyatakan tidak sanggup misalnya, atau misalnya sengaja tidak mau mematuhi perintah tadi. Nah itulah yang harus dibuktikan oleh para penyidik melalui alat-alat bukti ya. Ada saksi, ada ahli, ada dokumen, dan lain-lain. Baru nanti hasilnya diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk proses ke pengadilan akhirnya. Tugas penyidik adalah membuktikan bahwa ada niat melalaikan dari mencari alat bukti. Ya, mencari alat bukti minimal 2 alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup. Kasus ini bisa menjadi penyidikan, ada tersangkanya, dan yang lain pun dia cari alat bukti sehingga makin banyak alat bukti, makin bagus untuk diserahkan kepada kejaksaan. Baik, terima kasih Pak Yunus Hussein, Kepala PPATK 2002 hingga 2011 telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.